Salam hangat sahabat suara Nusantara. Dari kita untuk Indonesia. Selamat datang di ruang inspirasi kita. Tempat berbagi semangat, kisah, dan cinta tanah air. Kembali lagi bersama saya Herda Leta yang akan menemani kalian dalam podcast hari ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema besar yang akan menjadi denyut nadi bangsa. Visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Ketika kita bicara visualisasi bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana wawasan kebangsaan membentuk cara pandang kita terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang harus kita jaga bersama. Dan istimewanya, hari ini saya tidak sendirian. Telah hadir 3 sosok inspiratif yang siap berbagi cerita dan pandangan. Ada Kak Brian Joseph, Kak Cut Atia, dan Kak Natalia Samaria. Mari kita dengarkan bersama bagaimana pengalaman dan inspirasi mereka bisa menyalakan semangat kita semua untuk terus mencintai dan membangun Indonesia. Baik sahabat suara Nusantara, kita akan masuk ke segmen pertama, visualisasi bangsa dalam kehidupan. Sekarang saya bersama narasumber pertama kita, ada Kak Brian Joseph. Apa kabar Kak Brian? Baik, Kak Herda, senang bisa bergabung di podcast ini. Wah, luar biasa. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir ya Kak Brian. Kita akan berbincang-bincang nih Kak. Nah, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Menurut Kak Brian, apa sebenarnya makna visualisasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sendiri, visualisasi bangsa adalah bagaimana kita menampilkan identitas Indonesia melalui perilaku, karya, dan simbol yang mencerminkan jati diri bangsa. Tidak hanya lewat bendera atau lagu kebangsaan, tapi juga lewat sikap disiplin, gotong royong, dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Wah, menarik sekali. Jadi visualisasi itu bukan sekedar simbol, tapi benar-benar hidup dalam keseharian ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan identitas bangsa, bagaimana menurut Kak Brian cara generasi muda agar bisa memvisualisasikan kebanggaannya terhadap Indonesia, khususnya di era di sekarang ini? Ya, generasi muda bisa memanfaatkannya dengan berkarya di sosial media, seperti membuat konten kreatif tentang budaya, bahasa daerah, atau keberagaman Indonesia. Itu bentuk visualisasi yang nyata, menghadirkan identitas bangsa di ruang digital. Ya, betul sekali. Tapi kita juga tahu globalisasi membawa banyak pengaruh dari luar ya Kak. Lalu menurut Kakak nih, bagaimana cara agar visualisasi bangsa tidak luntur, bahkan bisa semakin kuat di tengah derasnya arus globalisasi? Kuncinya itu ada pada literasi kebangsaan. Kita harus punya kesadaran bahwa menerima hal positif dari luar itu penting. Tapi, jangan sampai melupakan akar budaya. Visualisasi bangsa akan tetap kuat jika kita bangga terhadap bahasa, makanan, seni, dan tradisi sendiri. Luar biasa ya Kak Brian. Jadi kuncinya ada pada kebanggaan dan kesadaran untuk menjaga identitas bangsa. Terima kasih ya Kak untuk pandangannya tentang visualisasi bangsa. Nah, sahabat Nusantara, di segmen awal ini kita sudah mendapat gambaran konsep besar tentang visualisasi bangsa. Sekarang mari kita lanjut ke segmen kedua, visualisasi bangsa dalam aksi nyata. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Cut Atia. Halo, apa kabar Kak Cut? Halo, baik Kak Herda. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk ada di acara podcast ini. Wah, senang sekali bisa ngobrol bareng Kak Cut hari ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara konsep bersama Kak Brian, sekarang mari kita lihat bagaimana visualisasi bangsa hadir dalam tindakan nyata.
Kak Cut, saya dengar kamu punya kisah inspiratif yang bisa membuka mata kita semua. Silakan berbagi kisah, Kak Cut. Benar sekali. Saya punya kisah tentang seorang relawan muda di Palu. Saat bencana gempa melanda, ia tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Ia membantu menyalurkan logistik, mengevakuasi warga, bahkan membantu untuk menenangkan anak-anak di sana. Saat ditanya alasannya kenapa, ia menjawab, "Karena saya orang Indonesia dan mereka adalah keluarga saya." Selain itu, ada juga orang ASN muda yang rela bertugas di daerah terpencil, jauh dari kenyamanan kota, hanya untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa cinta tanah air bukan cuma soal perang. Inilah bela negara masa kini, hadir dengan kepedulian, integritas, dan keberanian. Ya, luar biasa ya Kak Cut. Kisah itu benar-benar membuat kita teringat kembali pada 5 nilai bela negara. Ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kesiapan bela negara. Dan hebatnya, semua ini bisa diwujudkan lewat tindakan nyata, sekecil apapun. Nah, sahabat Suara Nusantara, kalau di segmen kedua, kita sudah mendengar kisah nyata yang menyentuh bersama Kak Cut Atia. Terima kasih ya Kak. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Aksi nyata cinta tanah air bersama Kak Natalia. Halo Kak Natalia Samaria, apa kabar Kak? Halo Kak Herda, baik sekali Kak. Senang sekali bisa ikut berdiskusi di podcast ini. Wah, luar biasa. Kita senang sekali bisa belajar dari pengalaman dan pandangan Kak Natalia nih. Jadi begini, banyak orang sering bertanya-tanya, bagaimana cara sederhana tapi bermakna untuk menunjukkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Kak Natalia memberikan pandangannya. Tapi Kak Herda, untuk pertanyaan yang luar biasa, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya, menggunakan produk lokal, mendukung UMKM, menjaga kebersihan lingkungan, ikut gotong royong, melestarikan budaya daerah, dan tentu bekerja dengan jujur serta disiplin. Tindakan kecil ini adalah bentuk nyata bela negara. Indonesia tidak hanya butuh pahlawan masa lalu, tapi juga pahlawan masa kini, yaitu kita semua. Menarik sekali. Banyak orang sering menyebut kata cinta tanah air ya, tapi mungkin maknanya berbeda-beda bagi tiap orang. Menurut kakak nih, apa arti cinta tanah air yang sesungguhnya? Nah, untuk cinta tanah air bukan hanya soal perasaan bangga pada Indonesia, tetapi juga kesediaan untuk menjaga, merawat, dan berkontribusi. Mulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, hingga hal besar seperti membela kedaulatan bangsa. Wah, luar biasa. Di era modern ini, dengan kemudahan akses informasi dan pengaruh budaya luar, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta tanah air yang tetap relevan nih Kak? Kuncinya adalah mengaitkan nilai cinta tanah air ke konteks kekinian. Misalnya, mendukung produk lokal, bangga menggunakan bahasa Indonesia, atau mempromosikan budaya bangsa di media sosial. Itu bentuk sederhana tapi sangat bermakna, Kak. Wah, setuju sekali ya Kak. Segmen tentang cinta tanah air tadi benar-benar mengingatkan kita bahwa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dimulai dari diri sendiri. Dari kebiasaan, dari pilihan, dan dari tindakan nyata. Terima kasih ya Kak, sudah menemani saya selama di segmen terakhir ini. Sahabat Suara Nusantara, mari kita resapi bersama. Bangga berbangsa, bangga bernegara, bangga jadi Indonesia. Cinta tanah air bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata setiap hari. Dengan semangat kebersamaan, kita mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, bermartabat, dan selalu kita cintai. Kita sudah sampai di penghujung acara yang sangat inspiratif hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para narasumber hebat kita. Ada Kak Brian Joseph,
Kak Cut Atia, dan Kak Natalia Samaria yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan tentang visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Semoga diskusi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, dan berkontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Terima kasih juga kepada para pendengar setia yang sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan berhenti menyebarkan semangat kebangsaan, dimulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil untuk Indonesia yang besar. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama sahabat Suara Nusantara. Salam hangat, tetap semangat, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Bye!